Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita yang saya bacakan ya, mengenai mutasi dan PHK. Di sebuah perusahaan, apabila ada seorang karyawan dimutasikan dan karyawan tersebut menolak mutasi, apakah karyawan tersebut layak langsung dikenakan PHK? Itu pertanyaannya. Baik, jadi teman-teman sekalian, dua hal yang perlu kita bahas adalah tentang mutasi dan PHK-nya. Jadi tentang mutasi, di dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mutasi itu sama seperti halnya demosi dan promosi, itu tidak diatur secara detail di dalam perundangan ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga perusahaanlah yang harus mengaturnya secara detail tentang apa itu pengertiannya, syarat mutasi seperti apa, kemudian prosedurnya bagaimana, dan termasuk juga pengelolaan keberatan mutasi dan sebagainya ya. Sehingga harus ada dulu aturan tentang mutasi yang di perusahaan. Nah, itu hal pertama tentang mutasi. Kemudian karena kita pahami mutasi itu berarti berpindah. Kalau berpindahnya hanya berpindah dari satu departemen ke departemen lain tapi masih di lokasi yang sama, mungkin masih tidak terlalu jadi masalah. Yang biasanya menjadi potensi masalah itu adalah perpindahan seorang karyawan dari satu lokasi kerja ke lokasi kerja yang lain yang jaraknya mungkin berjauhan ya, sehingga si karyawan harus mungkin meninggalkan keluarganya atau memerlukan jarak tempuh yang lebih jauh. Nah, ini yang biasanya berpotensi terjadinya masalah. Di dalam aturan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, perusahaan harus mengatur tentang bagaimana mengelola keberatan-keberatan mutasi atau kemungkinan penolakan yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Ya, dan ini menjadi penting supaya masalah mutasi itu tidak menjadi perselisihan di kemudian hari. Ya. Nah, berikutnya tentang PHK. Tentang PHK. PHK-nya sendiri sebenarnya di dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia sudah diatur. Kalau sekarang dalam UU CK itu sudah ada aturannya khusus dalam PP 33 berapa ya? 35 ya. 35 tahun 2021, di sana diatur tentang jenis-jenis PHK yang ada di Indonesia sekarang. Nah, pertanyaannya apakah tidak menyetujui atau menolak mutasi itu bisa menjadi alasan untuk dilakukan PHK. Nah, sejauh ini kami di DHM Partners melihat bahwa penolakan atas mutasi itu masih belum cukup alasan untuk menjadikan seorang karyawan layak untuk langsung di PHK ya, karena perusahaan masih memiliki kesempatan untuk mengelola penolakan tersebut, memastikan bahwa semua pertimbangan-pertimbangan atau dasar keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk mutasi tersebut memang bagus untuk kepentingan masa depan si karyawan dan sama sekali tidak bermaksud untuk menjatuhkan si karyawan. Ini dulu yang harus ditegaskan kepada si karyawan dan harus diyakinkan kepada si karyawan bahwa potensi masa depan karyawan akan menjadi lebih bagus dengan mutasi tersebut. Karena sejatinya mutasi ini memang harus dibuat untuk mempertimbangkan tentu masalah kepentingan perusahaan diperlukan, tetapi yang harus menjadi parameter utama berikutnya adalah masa depan si karyawan, harus membawa dampak yang lebih bagus bagi si karyawan. Apabila mutasi ini tidak membawa dampak yang lebih bagus bagi karyawan, tentu mutasi ini menjadi sebuah keputusan yang tidak adil. Dan ini akan menjadi berkemungkinan besar menjadi sumber permasalahan di kemudian hari. Begitu banyak kasus di luar sana, perselisihan hubungan industrial dengan kasus yang diangkat adalah masalah mutasi. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang maksud saya adalah oknum perusahaan yang memilih untuk melakukan mutasi atau bahkan demosi sebagai bagian dari tindakan balas dendam karena tidak suka terhadap si karyawan, karena menghendaki karyawan itu keluar tapi perusahaan tidak mau membayar kompensasinya, atau karena hukuman atas kesalahannya. Nah, ini adalah sebuah alasan-alasan yang tidak
patut untuk dimasukkan sebagai bagian dari mutasi, sebagai bagian dari keputusan mutasi. Karena mutasi sejatinya itu bukanlah bagian dari hukuman ya. Ini adalah kata kuncinya. Mutasi bukan bagian dari hukuman. Dan mohon diingat pada teman-teman semua bahwa keputusan perusahaan tersebut apabila sudah menjadi permasalahan di kemudian hari, bahkan aturan atau keputusan mengenai mutasi itu pun bisa dipermasalahkan dan dimintakan kepada majelis hakim di pengadilan untuk diputuskan apakah pertimbangan mutasi ini menjadi pertimbangan yang wajar atau tidak wajar ya. Sehingga kami sangat menyarankan untuk berhati-hati di sana. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami di DHM Partners sekali lagi masih belum menganggap bahwa penolakan mutasi itu bisa menjadi dasar untuk langsung di PHK ya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.